Wuhu! Siapa yo yang suka boba? Gak salah deh kalau beberapa tahun belakangan minuman boba asal Taiwan ini jadi primadona dalam dunia kuliner. Tekstur kenyal butiran boba memang bikin ketagihan. Walau banyak fansnya, tapi banyak juga nih yang anti sama boba. Karena minuman kekinian yang satu ini dinilai nggak punya nutrisi sama sekali. Padahal aslinya boba sendiri dibuat dari tepung tapioka yang tidak mengandung gluten. Udah gitu mengandung karbohidrat yang penting sebagai sumber energi utama. Cuma konsumsi boba yang berlebihan memang nggak boleh ya, karena bisa mengganggu kesehatan sistem pencernaan. Apalagi kalau konsumsinya nggak diimbangi dengan minum cukup air dan cukup sayuran. Ya udah, ikut Unyil lihat cara bikin bobanya yuk. Gak usah jauh-jauh ke Taiwan kok. Di Tangerang, Banten sudah ada nih pabrik pembuatan boba loh. Yuk, kita kemon. Ini dia bahan utama untuk bikin bobanya. Tepung tapioka. Tepung tapioka merupakan tepung yang berasal dari umbi singkong yang kaya akan karbohidrat. Makanya boba sifatnya mengenyangkan. Tepung tapioka ini disaring dulu ya, supaya benda asing ataupun butiran tepung yang belum halus tidak ikut diolah. Selain boba original yang warnanya coklat kehitaman, sekarang sudah ada banyak varian rasa boba. Kayak boba rasa stroberi yang mau kita bikin ini. Wih! Sekarang tinggal menambahkan cairan pengenyal yang sudah dicampur dengan pewarna dan perisa makanan rasa stroberi. Lanjut, sekarang kita masuk ke proses granulating. Proses granulating adalah proses untuk membentuk adonan menjadi bulat-bulat khas boba. Adonan tinggal ditaruh di mesin yang terus berputar seperti ini. Lama-kelamaan, adonan akan berbentuk bulat dengan sendirinya deh. Sesekali adonan disemprot dengan air supaya mempermudah proses pembentukannya. Tapi disemprotnya nggak boleh terlalu sering ya. Kalau kadar airnya terlalu banyak, adonan justru bisa hancur alias ambyar. Proses pembentukannya nggak terlalu lama kok, cukup 15-20 menit saja. Besar bulatannya seringkali tidak sama. Makanya bobanya harus disaring lagi menjadi 3 bagian. Butiran yang terlalu kecil akan tersaring sampai bawah dan keluar dari corong 3. Butiran yang besarnya sedang tersaring dan keluar dari corong 2. Sedangkan yang terlalu besar akan keluar dari corong 1. Nah, bulatan yang sedang inilah yang paling ideal untuk dijadikan boba. Untuk ukuran boba yang terlalu besar dan terlalu kecil akan diolah lagi sampai besarannya ideal. Nah, boba berukuran sedang tadi harus melewati proses granulating yang kedua. Adonan tepung ditambahkan supaya bulatannya lebih besar. Bulatan boba inilah yang akhirnya memenuhi standar boba ideal. Mantap! Boba dicek kualitasnya secara berkala. Kali ini ukuran boba dicek. Kalau sudah sesuai standar, baru deh masuk ke proses selanjutnya. Sebelum packing, boba masuk ke proses granulating akhir ya. Proses ini bertujuan supaya bulatan bobanya sempurna dan gak ada boba yang penyok. Kemasan harus melewati alat pendeteksi metal dulu ya, supaya kalau ada benda asing yang gak sengaja masuk dalam kemasan, bisa terdeteksi. Supaya awet, kemasan diberi penyerap oksigen. Selanjutnya, supaya kadar anginnya hilang, kemasan dipres seperti ini. Cukup 2 menit, boba kemasannya sudah jadi deh. Mantap! Nyuh, bantuin Melani bikin racikan boba yang enak ya. Siap deh Melan. Tapi bobanya mana? Oh iya, Melani lupa ambil. Yuk, ambil bobanya dulu. Duh, ini anak-anak kebiasaan deh. Kalau minum suka nggak habis. Minum Pauga lagi ngapain? Lah ini Pauga lagi ngabisin minuman yang Den Unyil sama Neng Melan sisain.
Suka banget sih buang-buang minuman bukan gitu. dibuang, Poga. Kan nggak boleh tahu. Mubazir. Itu minumannya belum selesai tahu, Pak. Ya, salah dong Pak Oga. Harusnya datangnya pas sudah jadi ya. Minuman boba ternyata sudah ada sejak tahun 1983 di Taichung, Taiwan. Minuman populer ini merupakan inovasi dari pemilik kedai teh Chun Sui Tang yang ingin membuat inovasi dari minuman teh. Akhirnya diciptakanlah varian teh dingin yang saat itu belum umum dikonsumsi oleh masyarakat. Karyawan kedai berinisiatif untuk menambahkan susu ke dalam minuman teh dan juga menambahkan fenyuan alias boba yang merupakan makanan penutup tradisional di Taiwan. Tada! Jadilah bubble milk tea seperti yang kita kenal sekarang ini. Minuman ini sangat digemari dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Seiring perkembangan zaman, boba nggak cuma bisa dibuat minuman saja loh, tapi juga bisa dibuat topping makanan. Cekidot cara membuatnya. Yuk, kita kemon! Ada dua cara untuk memasak boba. Direbus dalam air mendidih atau dimasak dalam mesin penanak nasi. Kali ini kita buat pakai mesin penanak nasi ya. Pertama-tama didihkan air dulu. Kalau sudah, baru masukkan deh bobanya. Masak bobanya sampai 30 menit dulu ya. Boba biasanya akan lengket satu sama lain. Makanya harus diaduk dulu nih. Kalau sudah, tunggu 30 menit lagi deh sampai bobanya benar-benar matang dan teksturnya kenyal sempurna. Nah, sekarang bikin krimnya ya. Tinggal campurkan air dengan bubuk krim. Lalu dimixer deh sampai tercampur rata. Lanjut, sudah ada sponge cake nih. Oles sponge cake dengan white cream dan tambahkan boba di atasnya. Yippee! Cake boba sudah jadi. Biar makin komplit, Unyil mau bikin minuman tropical boba juga nih. Pertama-tama masukkan selai mangga. Lalu ditambahkan dengan es batu, fresh milk, dan terakhir boba stroberinya deh. Seger banget kan? Nah, kalau yang sekarang dibuat adalah boba rasa kopi. Boba diberi brown sugar dulu ya, lalu ditambahkan cairan kopi dan juga es. Tenang, rasa kopinya nggak terlalu kuat kok, karena sudah ada brown sugarnya. Yummy, yummy. Enak banget nih cake dan minuman bobanya. Kue yang rasanya manis dan lembut, cocok banget bersanding sama kenyalnya boba. Rasa minuman bobanya nggak usah ditanya lagi deh, enak dan segar banget. Gak heran ya kenapa boba bisa hit sampai sekarang. Karena teksturnya yang unik bisa diaplikasikan ke berbagai macam olahan makanan dan minuman. Dan yang perlu diingat, konsumsi boba boleh-boleh aja kok, asal sewajarnya. Dan jangan lupa untuk melengkapi nutrisinya dari makanan bergizi lainnya. Pokoknya jangan konsumsi boba terus jadi malas makan ya. Oke?